Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam episode kali ini kita akan mengkaji surat Al-Asr, yakni demi masa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Wal 'asr, demi masa. Masa yang bagaimana? Jadi masa yang dimaksud demi kehidupan manusia, yakni demi terciptanya manusia. Demi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yakni masa itu adalah di seluruh kehidupan kita ini selama ini. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi manusia itu sangat amat rugi sekali di dalam kehidupannya. Karena di dalam kehidupannya masih beriman kepada hawa nafsunya daripada beriman kepada Tuhannya. Karena di hatinya diri manusianya lebih wujud daripada Allah sebagai pencipta manusianya. Coba kita hayati, coba kita renungkan, apakah mungkin ciptaan lebih wujud, lebih nyata daripada yang menciptakan? Apakah mungkin Allah kalah wujud dengan diri manusia kita? Sementara selama ini di patrapan hati kita, aplikasinya kan seolah-olah diri kita lah, manusialah, makhluklah yang paling wujud daripada wujudnya Allah. Karena Allah itu tiada, karena Allah itu gaib. Seolah-olah saja ada,
Seolah-olah kita tidak mau bila Allah itu ditiadakan, seolah-olah. Tapi praktek hati kita bagaimana selama ini? Seolah-olah memang diri manusianya lah yang wujud daripada Tuhannya, bukan? Sehingga Allah kalah wujud dengan diri manusianya. Sehingga Allah kalah hidup dengan diri manusianya. Seolah Allah kalah berkuasa dengan diri manusianya di hatinya selama ini. Inilah orang-orang yang merugi di dalam hidupnya. Karena apa? Karena di dalam kehidupannya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Mensekutukan wujudnya Allah dengan wujud makhluknya. Mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup makhluknya. Mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusianya. Mensekutukan daya upaya Allah, la haula wala quwata illa billahnya Allah dengan daya upaya dan ikhtiar makhluknya, dan la haula wala quwata illa binnas makhluknya. Seolah-olah saja bilang la haula wala quwata illa billah, pada prakteknya tiada Tuhan selain aku. Bila benar pernyataan kita tentang la haula wala quwata illa billah, berarti kan kita sudah tak ada lagi. Berarti manusianya kan sudah tak kuasa lagi. Berarti manusianya kan tidak hidup lagi. Berarti manusianya kan tak wujud lagi. Yang wujud hanya Allah. Manusia kembali ke Adam. Itulah manusia yang beriman. Akan tetapi koreksi di dalam hati kita masing-masing. Selama ini yang ada, yang wujud, yang kuasa di dalam hati kita itu Allah apa kita? Hanya kitalah yang tahu itu. Jadi seumpama bila manusianya yang wujud di hati kita, bila Muhammadnya yang wujud di hati kita, bila kehidupan manusianya yang wujud di hati kita, bila kekuasaan manusianya yang wujud di hati kita, bila kehendak, daya upaya dan ikhtiar manusianya yang wujud di hati kita, itulah tanda-tanda orang yang sangat amat merugi, rugi besar. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman itu? Sudah banyak sekali paparan-paparan yang dipaparkan di channel ini tentang babagan iman. Illalladzina amanu, yakni orang-orang yang sudah berislam secara kafah, orang-orang yang sudah berpasrah diri, memasrahkan kembali hak-hak Allah. Hidup dan badan ini hanyalah milik Allah, sedang manusianya tidak punya apa-apa. Maka itulah orang-orang yang beriman itu. Wa amilus solihati, dan mereka bisa beramal soleh. Bila hatinya sudah lillahi ta'ala, pasti bisa beramal soleh. Bila di dalam hatinya kewujudan diri makhluknya, kewujudan diri manusianya, kewujudan hawa nafsunya sudah sirna, sudah fana, sudah hancur, maka itulah yang disebut orang-orang yang beriman. Mengimani bahwa Allah lah Tuhan semesta alam. Mengimani bahwa Allah lah yang mentuhani kehidupan dan badan ini.
Jadi mereka pasti bisa beramal soleh. Jadi yang dimaksud yang beramal soleh sudah bukan manusianya lagi. Bila masih manusianya yang bisa beramal soleh, berarti itu kan linas. Berarti yang menjadi Tuhan masih manusianya, bukan Allah. Karena orang-orang yang beriman ini mentauhidkan dan mengesahkan Allah di hatinya, berarti yang beramal soleh, yang berafal atas hidup dan badan ini kan ya Allah sendiri. Jadi amal soleh itu adalah afalnya Allah sendiri, bukan afalnya manusia. Bila afalnya manusia najis, kotor, tidak soleh, tidak suci, dan terputus dari rahmatnya Allah. Jadi yang selamat orang yang bagaimana? Orang yang sudah beriman, yakni orang yang sudah rojiun kepada Tuhannya. Maka ia dapat beramal soleh. Jadi maknanya sekali lagi bukan manusianya yang bisa beramal. Bukan li nafsi tapi lillahi ta'ala, ya af'alnya Allah sendiri. Itu yang dimaksud amal yang soleh. Wa tawasau bil haqqi, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran. Watawasau bis sober, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Jadi pasti bila orang-orang yang beriman itu pasti bisa beramal soleh, pasti bisa menetapi kebenaran, dan pasti bisa sabar. Karena siapa pelaku di dalamnya? Iman, amal soleh, kebaikan, kebenaran, dan kesabaran, itu kan sifatnya Allah. Jadi sudah bukan lakunya manusia lagi. Itulah manusia yang selamat di sisi Allah, yakni mematikan dirinya sebelum mati ajalnya, yakni keakuannya sudah dihancur leburkan ke dalam keakuan Tuhannya. Diri manusianya sudah dihancur leburkan menuju ditenggelamkan, dipersembahkan ke dalam kedirian Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sedikit penjabaran makna secara mutasabihatnya di dalam surat Al-Asr. Semoga khususnya saya sendiri, semoga kita semua pun juga selalu diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena semua adalah petunjuk dari Allah. Jadi yang tahu rahasia Allah itu ya Allah, bukan manusia. Jadi jangan pandang kemakhlukan yang menyampaikan. Pandanglah hidup yang ada di diri Anda dan hidup yang ada pada selain diri Anda. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, jangan kepada para sahabatnya, jangan kau dewa-dewakan aku. Aku ini manusia biasa, hanya bedanya aku diberi wahyu oleh Allah. Akan tetapi dewa-dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Apa maksudnya? Dewakanlah hidup
yang menghidupi badanku ini dan hidup yang menghidupi badanmu itu. Itulah yang kau dewakan, itulah yang kau imani agar imanmu tidak tersesat. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad lah sosok junjungan kita, sosok contoh buat seluruh manusia. Bagaimana kita agar kita menjadi umat yang sebenar-benarnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah Muhammad di hatimu, jadilah Rasulullah di hatimu. Jangan kau sudi diutus, dirasuli oleh hawa nafsu. Kembalilah kepada Tuhanmu yang mentuhanimu. Jadi Allah lah yang mengutus, yang memperjalankan, yang mempergerakkan, yang menggelar seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi cerita tentang babakan Muhammad Rasulullah itu ada yang dohiriyah pun juga ada cerita yang batiniyah. Jadi sama-sama sinkronnya. Jadi yang syariat Muhammad bin Abdullah itulah contoh yang harus ditatrap, yang harus diaplikasikan di dalam hati kita. Jadi sesungguhnya seluruh manusia itu ya utusan Allah. Ini babakan hakikatnya. Tanpa diutus Allah, tanpa diciptakan oleh Allah, tanpa diperjalankan oleh Allah, tanpa digerakkan oleh Allah, tak mungkin manusia bisa hidup. Tak mungkin manusia bisa berjalan, tak mungkin manusia bisa bergerak walaupun sebiji darah. Itulah maksudnya syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi bila diaplikasikan secara syariatnya yang kan tidak mungkin. Bagaimana mungkin bisa menyaksikan Allah secara live, secara langsung, dan bagaimana mungkin bisa menyaksikan Muhammad Rasulullah yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Jadi aplikasi syahadat ya seperti syahadatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memang mengakui di dalam hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah, bukan Muhammadnya yang jadi Allah. Sama halnya diri kita, bahwa tiada Tuhan selain Allah, bukan diri kita yang jadi Tuhan seperti selama ini. Jadi sambunglah hablu minan nasnya syariat dan hablu minallahnya hakikat dan ma'rifat. Semoga saya dan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.